Ya, waktu itu, Ya, lanjut. ya, waktu itu ada teman saya, dia sudah member waktu itu. Jadi dia eh, coba kenalkan ke saya, dia bilang, Kak, ini ada Faras, coba pakai begitu. Jadi dia ceritakan ini cara pakainya cuma dibalur, sakit apa saja boleh seperti itu. Nah, kebetulan saat itu saya sudah merasakan apa nyeri pada pergelangan tangan kanan itu sudah setahun. Hmm. Jadi memang saya tidak periksakan. Jadi ada teman guru bilang itu mungkin asam urat. Jadi dikasih saran minum obat ini seperti itu. Tetapi tidak pernah ada perubahan. Nah, pada masa itu kan kami pengisian rapornya kan masih manual, masih tulis tangan begitu. Jadi saya sedikit merasa terganggu. Hmm. Nah, ketika dia teman itu kenalkan Faras, saya ambil lah yang Faras Care yang kuning itu Bu Prani. Yang roll Waktu itu on. ya roll on itu waktu itu kan masih 35.000. Ya. Nah, jadi kan mau ambil yang Faras klasik besar, takutnya kalau tidak cocok atau tidak sesuai harapan, sudah Hmm. buang uang banyak seperti itu. Jadi ambillah yang 35.000. Jadi saya pakai setelah ambil itu saya pakai hari pertama. Jadi saya balur bukan tiap jam lagi, setiap 5 menit. Pokoknya saya rasa kering di pergelangan itu saya balur lagi, balur lagi. Nah, Hmm. sehari saya bisa balur 10 kali. Tapi hari pertama itu seperti tidak ada rasa apa-apa. Memang rasa hangat, tetapi belum ada perubahan sama sekali. Jadi saya sempat yang ragu begitu. Ini tidak ada perubahan, tidak ada juga yang rasa kurang nyerinya, tapi tetap sakit gitu. Tapi saya tetap yakin bahwa ini pasti bisa sembuh. Kan tidak mungkin sehari, kalau obat kimia juga kan sama, tidak mungkin sehari langsung sembuh. Jadi besoknya saya lanjut lagi hari kedua. Tetap baru. Itu pun hari kedua juga belum saya rasakan perubahan sama sekali. Tetapi di hari ketiga itu saya balur-balur terus, malamnya sudah langsung tidak ada rasa sakit sampai hari ini. Jadi hari ketiga itu baru yang benar-benar langsung tidak ada rasa sakit sama sekali ini tangan. Jadi waktu itu langsung saya ke teman itu. Saya bilang ini saya sudah rasa nyaman. Oh, ayo sudah masuk member sudah. Jadi sudah kami langsung sama-sama waktu itu ke Ibu Angel. Ya, member yang di sini itu. Agen Faras yang di sini. Jadi kami langsung sama-sama. Saya tanya banyak hal waktu itu. Akhirnya langsung bergabung. Waktu itu dengan 2.930.000 kayaknya waktu itu. Sudah saya langsung gabung, tetapi niat saya waktu itu bergabung belum untuk menjual. Saya masih mau gunakan sendiri dan gunakan untuk sekeluarga begitu. Untuk ayah saya juga kebetulan waktu itu ayah saya menderita prostat sehingga eh, saya kasih ke bapak saya. Dan memang dalam waktu 2 minggu itu Opa mulai pakai itu minyak Faras, dia langsung rasakan perubahan. Apa kencing yang sesak, yang susah itu sudah langsung lancar. Sehingga saya bilang, Opa 1 bulan, Opa harus habis 1 botol ini, tidak boleh irit-irit begitu. Jadi kan waktu itu Opa bilang, ini, ih kamu beli ini Faras mahal, nanti bagaimana, nanti uang habis. Saya bilang, tidak apa-apa Opa, intinya Opa pakai dan merasakan dia punya khasiat. Nah, ya, akhirnya Opa Ya. pakai itu, Iya, terdengar suara saya? terdengar, terdengar. Lanjut. Ya, ya. Jadi akhirnya Faras itu eh, lebih banyak digunakan oleh ayah saya. Saya juga pakai. Jadi saya waktu itu setiap habis mandi saya wajib pakai balur di perut, di bagian punggung seperti itu. Jadi anak-anak juga pakai. Ya, kemudian saya mulai perkenalkan di sekolah. Jadi istilahnya pakai sama-sama. Yang saya bawa itu pakai sama-sama. Ketika mereka ada keluhan apa saja, langsung saya pakaikan itu Faras, langsung saya balur. Nah, dari situlah mulai terkenal. Dan waktu itu
saya masih penjualan botol satu botol Faras Klasik itu saya beli botol parfum yang 10 mili itu Bu Prani yang Bagi-bagi. iya baru saya bagi-bagi jadi saya jual itu satu botol itu 35 karena tidak ada yang berani beli 350 Karena waktu mahal. itu. Mahal katanya. Nanti kalau Tapi tidak mereka beli cocok sedikit kan itu semua orang dirasakan takut manfaatnya. kalau beli harga sudah mahal terus pakai tidak cocok kan mau dikemanakan gitu. Ya, Akhirnya saya juga siasat saya eh, bagi. bagi-bagi. Jadi saya waktu itu beli botol parfum itu sama Mas itu yang jual parfum kebetulan langganan di sekolah. Tapi Saya beli Kak, ha. Jadi dikasih ke mereka dirasakan manfaatnya nggak? Kan nggak pakainya sedikit. Dirasa iya mereka mereka rasakan. rasa Mereka rasa rasa. manfaatnya. Iya. Oh, Lebih-lebih yang Faras klasik terus yang Faras hot itu cepat sekali. Jadi hmm. akhirnya dari situ mulai sudah mereka nanti ambil dua botol. Lama-lama saya bilang saya tidak bisa lagi jual botol kecil. Oh, gitu. Jadi Iya, akhirnya iya, begitu iya. lama-lama Hanya untuk eh, hanya untuk mengenalkan. iya hanya untuk mengenalkan. Oh, iya, Akhirnya iya. lama-lama jadi akhirnya karena mereka juga mungkin cerita ke orang bahwa ada Faras klasik yang botol kecil. Saya bilang oh Oh, itu dulu karena saya tidak masih lengkap. mencari pelanggan, kemudian saya juga masih tahap mengenalkan kepada orang, jadi saya pakai seperti itu. Tapi sekarang dia sudah satu botol utuh itu saya jual, tidak jual per botol kecil lagi seperti itu. Dan waktu itu juga orang tua murid itu ada yang tumor payudara waktu itu. Ya. Jadi Hmm. saya kenalkan itu Faras Klasik, tapi dia bilang, aduh ibu terlalu mahal, ini paling juga saya hanya bisa irit-irit uang makan untuk beli Beli. Faras ini. Ya, akhirnya saya kasih tahu bahwa itu ada Faras Hot juga. Akhirnya Hmm. dia pakai Faras Hot itu, waktu itu masih 45 kan Faras Hot itu. Yang roll Jadi juga. iya, jadi dia ambil Faras Hot itu lalu dia habis satu botol dia ambil lagi dia bilang ibu cocok saya tidak rasa nyeri lagi sampai akhirnya dia pakai 8 botol itu sembuh total dia pergi periksa katanya sudah tidak ada lagi benjolan itu jadi Wah, sampai Ibu Angel itu ganggu saya bilang kamu itu ini apa lebih hoki dengan Faras Hot begitu karena memang itu yang harganya terjangkau untuk terjangkau. orang-orang Ya. sini seperti itu. Waktu Betul. awal-awal tuh itu yang dijangkau. Jadi saya lebih perkenalkan yang paras hot yang kecil. Nanti kalau mereka minta yang besar, apa tidak ada yang ukurannya lebih besar? Nah, itu baru saya Iya. kasih yang klasik. Nah, dan sampai Untuk sekarang jalan juga pembuka masih, ya, untuk jalan pembuka ya. ya. Nah, jadi Hmm. sampai sekarang tetap jalankan, tetap jualan. Pelanggan juga ya lumayan, tetap ada setiap hari itu tetap ada yang belanja. Nah, terima kasih nih Bu Ya, Esa. itu cerita dari saya. Cerita-ceritanya. Jadi kami Ya. sekeluarga sudah lama sekali tidak tahu yang namanya obat kimia. Jadi Ah, sakit apa saja langsung parah. Jadi di rumah standby. Saya biasa pakai yang natural. Jadi setiap habis satu botol pasti saya buka satu, terus saya tuang di botol-botol kecil untuk anak-anak. Jadi masing-masing punya satu. Jadi kalau saya pesan, kalau misalnya saya tidak ada di rumah, kamu sakit apa saja yang dirasakan, pertolongan pakai pertama langsung balur faras, kemudian minum air hangat. Jadi anak-anak sudah tahu. Seperti otomatis tahu itu, anaknya. ya sudah tahu. Jadi sampai sekarang kami tidak tahu yang namanya obat kimia. Luar Karena memang biasa. hampir tidak ada sakit yang Hmm. terlalu parah gimana gitu. Paling ya sekedar batuk flu itu juga Karena setiap sebentar hari kita pakai ya. ya kita pakai Setiap hari. Faras Hot itu sudah baik. Kalau saya dulu juga sangat apa sensitif perut ini pokoknya makan apa begitu cepat sekali untuk diare. Jadi Hmm. mulai Faras setiap habis mandi saya wajib balur Faras di bagian perut, bagian pinggang. Akhirnya sampai sekarang meskipun makan, misalnya makan kayak campur-campur gitu, habis makan ini makan itu, tidak ada lagi yang kayak bilang diare-diare. Itu hampir tidak pernah lagi diare. Mungkin sesekali kalau terlalu. Dipanggilnya siapa di sekolah? Dipanggilnya Mama Faras? Enggak. Ibu Faras, Ibu Faras. dipanggil Ibu Faras. Di tempat lain juga kalau ketemu pasti bilang Ibu Faras, itu Ibu Faras. Karena saya banyak ikut juga Iya. kelompok-kelompok.
doa atau apa, jadi saya selalu perkenalkan Faras. Jadi pasti Oke. tetap jalan. Aduh, terima kasih banyak ini saya Iya, Ibu Esther ya, baik. lama sekali saya nggak Ya, jumpa dengan Bu Esther. ya, Terima kasih ya. banyak. Mau hadiah apa dari saya? Ya, Mau hadiah nggak? Ada mau hadiah nggak dari saya? Kayaknya sinyalnya nggak begitu bagus di situ ya. boleh. Nanti saya titipin satu Amosa Plus ya ketika Bu Angel belanja ya. Nanti Oh ya, minta. ya. Baik, terima kasih. Itu cocok sekali Oke, buat anak laki saya. Dia suka sekali itu. thank Kadang dia you. tidak sakit juga di kamar, saya buka ini minum amo saya. Hih, Amosa. kalau kumat dulu baru minum. Ya, Sekali itu, dia maunya minum tiap hari. itu sudah cocok dengan semua produk Iya, Paras dia ya. sudah cocok. Oke, Dia amo saya itu thank dia you ya, cocok juga. Bu Esther, karena kita ini terbatasan waktu, Iya, iya. ceritanya Oke, luar oke. biasa sekali. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Iya, iya, oke. Nah, terima kasih banyak Bu Iya, Esther. iya, sama-sama, Bu. Nah, ini teman kita dari Kupang, teman-teman. Ya, jadi saya sudah juga beberapa kali sampai ke Kupang untuk datang langsung. Saya sudah beberapa kali juga ketemu, tapi ini baru baru ketemu lagi kita di Zoom ya, Bu Esther ya. Terima kasih banyak untuk ceritanya, teman-teman yang lain. Kalau ada cerita kesembuhan dengan produk Paras, boleh nanti kalau ada waktu di akhir saya akan minta lagi. Sebelumnya teman-teman boleh ketik ya di kolom komentar untuk menginspirasi yang lain yang belum pernah tahu kesembuhan dengan menggunakan produk Paras. Ya, ini apa namanya? Saya mulai dulu cerita apa Faras. Mungkin teman-teman yang biasa belanja online, mulai dari bulan depan ya, bulan Maret, teman-teman, kita tidak melakukan penjualan lagi di marketplace. Itu yang mau saya umumkan untuk pertama kali. Jadi Paras secara resmi dari pabriknya mengumumkan tidak dijual di marketplace karena apa, untuk menghindari penjualan produk palsu. Teman-teman bantu di ini ya, biar tidak mengganggu ya, bantu di mute ya kalau nggak bicara. Jadi tidak dijual secara resmi, ini diumumkan tidak jual lagi, baik di semua platform, di TikTok atau di ini ya, jadi di semua tidak dijual lagi. Kalau nanti ada yang menjual dan ketahuan, seller-seller resmi Faras tidak akan diberikan produk lagi. Jadi secara otomatis, kalau regulasinya seperti itu, berarti secara otomatis yang menjual di sana itu hanya penjual palsu, sudah dipastikan akhirnya setelah tanggal 1 Maret yang menjual hanya penjual palsu saja gitu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman uh, lebih masuklah ke komunitas-komunitas di mana penjual yang memang teman-teman tahu bahwa itu produknya resmi. Jangan sampai kita tidak tahu info ini, jadi teman-teman masih mencari saja di tidak ada lagi intinya. Ya, jadi Faras ini karena produknya bagus, penjualannya bagus, terus diincar juga oleh tidak hanya para orang yang sudah sembuh dengan produk Faras, tapi diincar juga oleh pemalsu produk ternyata. Ya, pemalsu produk sudah berkali-kali sudah ditangkap juga oleh Pak Putu, dilaporkan juga oleh owner Faras, tapi ternyata tidak menutup, tidak membuat mereka jerah gitu, muncul terus dan muncul terus teman-teman, dan akhirnya harus diputuskan oleh owner Faras, kita jual Faras secara eksklusif saja, one by one saja, dari tangan ke tangan saja, jadi tidak dibuka begitu saja. Jadi keuntungan dari kita menjual dari tangan ke tangan itu juga banyak teman-teman. Akhirnya setiap penjual mau tidak mau harus mendampingi pasiennya, karena kan ada komunikasi di situ. Kalau dulu yang penjual yang tidak bertanggung jawab, ya mereka hanya masang aja, mereka taruh aja produknya di etalase-etalase yang mereka punya toko di di marketplace itu, entah di mana, entah toko kuning atau toko oranye, dan turunin aja harganya. Ya kan, mereka turunin harganya, tidak memberikan edukasi, nggak memberikan pendampingan, nggak memberikan penjelasan cara pakai, sehingga banyak sekali yang akhirnya masuk ke saya gitu. Karena saya dilihatnya aktif di medsos, masuk ke saya dan mereka bilang,
Faras ini tidak memberikan manfaat. Saya sudah pakai hampir habis satu botol, tidak memberikan manfaat. Ternyata mereka tidak mengerti loh teman-teman bagaimana cara pakainya. Ada yang pakai satu botol itu sampai 3 bulan nggak habis-habis. Gimana cara pakainya ya? Gimana akhirnya kesembuhan bisa terjadi kan? Rugi akhirnya beli produk teman-teman. Ya, satu sisi ada yang pakai hanya dioles-oles begini saja, tidak dilakukan pembaluran yang benar gitu. Kan rugi akhirnya. Ya, sebuah produk itu uh, dikatakan mahal ketika dia tidak memberikan kesembuhan. Tapi sebuah produk walaupun harganya mahal, tetapi dia bisa memberikan kesembuhan yang tadi awalnya benjolan seperti saya atau seperti Kak Esther tadi atau prostat seperti orang tuanya yang akhirnya bisa terbantu, berapapun harga sebuah produk itu, akhirnya ketika itu bermanfaat kan akhirnya jadinya murah. Kalaupun sebuah produk, anggaplah sebuah produk ini harganya cuma 5.000 gitu. Teman-teman belilah harganya sekarang 5.000, akhirnya kita bawa pulanglah produk ini 5.000 sampai di rumah dia tidak kita pakai, tidak berdampak, tidak memberikan manfaat, akhirnya apa? Ya kita buang kan. Udah ini 5.000 ini akhirnya percuma. 5.000 walaupun hanya 5.000 tetapi tidak kita pakai dan tidak memberikan manfaat, akhirnya kan kebuang uang 5.000 ini mahal. Inilah yang dibilang mahal. Tetapi kalau sebuah produk itu harganya 1 juta lah anggap sekarang, kemudian kita pakai, kita bawa ke rumah, kita pakai, tapi akhirnya memberikan manfaat, kita sehat, keluarga sehat, akhirnya sebuah produk yang harganya 1 juta ini menjadi murah karena dia berdampak pada kita, gitu. Ya, jadi mahal atau murah itu relatif lagi, ya teman-teman. Dan satu hal, karena ini produk kesehatan yang harus didampingi oleh penjualnya, dan teman-teman juga harus apa namanya mulai berkomunikasi siapapun penjualnya gitu ya. Itu jadi kita umumkan secara resmi dan sudah di grup saya juga sudah saya umumkan secara resmi bahwa Paras tidak dijual lagi di marketplace ya. Itu terus Faras ini adalah sebuah minyak obat ya teman-teman. Kalaupun teman-teman di luaran di dunia online ketemu banyak produk minyak yang sejenis, uh, sekarang berjamuran di luar ya, minyak-minyak yang notabene juga mengklaim minyak obat, ada yang harganya mungkin 50.000 ya, 100.000 di luaran ya, ada mungkin harganya nggak sampai 50.000 juga banyak banget. Nah teman-teman, mungkin saya akan sedikit cerita apa sih keunggulan minyak paras ini ya dibandingkan dengan produk minyak yang ada di luaran gitu. Teman-teman tahu nggak? Coba apa? Mungkin ada beberapa. Pertama, kalau di luaran teman-teman lihat produk minyak itu kebanyakan minyaknya bentuknya tunggal. Satu jenis saja. Ya, misalkan minyak eukaliptus atau minyak kayu putih atau minyak apa? Misalkan minyak peppermint gitu. Jadi satu jenis aja. Ya, tunggal dia bentuknya. Nah, kalau bentuknya tunggal, tentu otomatis zat di dalamnya kan tidak banyak. Untuk dia bisa berefek terapi di dalam dan bisa memberikan banyak cerita atau testimoni kesembuhan dengan berbagai macam keluhan, tentu tidak sebanyak dengan sebuah produk yang dikomposisinya ya zat aktif di dalamnya itu lebih banyak gitu. Ya, kalau Faras itu komposisinya seperti tadi yang saya bilang itu 108 rempah dan sudah diakui oleh Balai POM. Ketika sebuah produk sudah diakui oleh Balai POM, berarti komposisinya sudah diuji dan sudah mendapatkan ya kayak pengakuan gitu oleh sebuah badan yang diakui untuk melegalisir sebuah produk di Indonesia. Ya, itu satu. Jadi dari segi komposisi. Yang kedua, keunggulan minyak paras yang kedua, minyak paras ini adalah minyak berenergi. Ya, kalau mungkin teman-teman di luaran banyak yang bilang, oh saya
maunya minyaknya yang wangi gitu. Kalau Faras ini baunya nenek-nenek, baunya nggak enak gitu. Kayak kayak nenek saya zaman dulu gitu. Ya mungkin ada beberapa di antara apa customernya teman-teman, mungkin mungkin ada beberapa yang tuh seperti itu ya, aromanya nggak enak gitu. Nah, kalau dari konteks bahwa paras ini adalah minyak berenergi, tentu otomatis yang dikatakan minyak berenergi itu berarti minyak yang notabene bahannya adalah bahannya murni. Dia bahannya sulingan. Jadi suling memang dari rempah-rempah gitu. Kalau teman-teman mungkin mengenal minyak yang wangi, coba dicek komposisinya. Jangan-jangan di dalamnya itu adalah isinya adalah FO. FO itu adalah fragrance oil. Fragrance oil itu adalah minyak parfum. Jadi ya jelas aromanya memang wangi ya. Aromanya memang wangi, jadi tidak seperti aroma rempah. Nah, kalau teman-teman memang mau sebuah minyak yang wangi, ya boleh pakai itu. Tetapi kalau memang teman-teman mau minyak yang memberikan dampak terapi pada tubuh kita, ya seharusnya kita memilih minyak yang mengandung rempah itu. Kalau sebuah minyak yang komposisi dalamnya adalah rempah, ya otomatis aromanya rempah. Kalau kita beli durian, masa aromanya mangga? Mungkin, ya kan? Kalau kita beli minyak yang dia notabene-nya parfum, ya mungkin aromanya bisa seperti parfum. Kayak gitu. Jadi paras ini murni komposisinya adalah sulingan dari satu sama rempah tadi itu. Tidak ada mengandung zat kimia tambahan di dalamnya gitu. Makanya saya bilang tadi keunggulan dari minyak paras ini yang nomor dua adalah minyak berenergi. Ketika yang dipakai adalah sulingan murni, otomatis kandungan yang ada di dalamnya itu adalah memang bagian dari tanaman itu. Tanaman ini adalah uh, otomatis mendapatkan energi dari alam, ya dari cahaya matahari, dari tanah, otomatis dia akan masih mengandung energi-energi alam semesta gitu. Ya, uh, saya sering mencontohkan kalau teman-teman masih belum begitu apa namanya klik dengan energi ya, saya selalu membandingkan antara apa namanya beras dan padi. Kalau orang Bali bilang gabah, ya kalau zaman dulu di rumah-rumah orang itu nyimpennya bukan beras yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan kita nyimpennya beras taruh di kosmos gitu ya kan. Kalau kita masak ambil itu. Kalau zaman dulu enggak teman-teman. Zaman dulu kok nenek saya dulu itu nggak punya namanya kosmos gitu nggak punya. Dulu itu ada lumbung beras, ada lumbung padi namanya. Ya kita nyimpennya bentuk padi itu. Ya, bedanya apa? Padi ini masih menyimpan energi yang utuh dari alam, teman-teman. Kalau beras ini udah enggak lagi. Kalau kita cek antara padi dan beras ini di laboratorium, ini secara vitaminnya, apa namanya komposisinya mungkin sama keduanya ini antara padi dan beras ini. Tetapi kalau dicek secara energi, padi udah nggak ada energinya, ya. Sorry, beras ini sudah nggak berenergi lagi. Kalau padi ini masih ada. Kita bisa buktikan, taruh aja dia di air, ya, kemudian kita diamkan beberapa saat, ini bisa tumbuh teman-teman. Kalau beras busuk dia nggak bisa tumbuh, ya makanya ini dikatakan yang masih ada energinya. Kalau ini udah nggak ada lagi, walaupun dicek secara laboratorium itu sama. Ya seperti perumpamaan itu saya bisa jelaskan bagaimana minyak paras ini dikatakan minyak yang berenergi karena dia berasal dari murni sulingan dari 108 tanaman rempah tadi gitu ya. Jadi tidak ada komposisi fragrance atau minyak atau parfum yang seperti teman-teman tahu ya. Mungkin beberapa juga ada dari teman-temannya yang memakai Faras juga memakai minyak juga ada yang bilang saya nggak suka minyak yang lengket gitu ya mungkin ada, tapi kalau kita telusuri lagi sebuah
Kalau dikatakan minyak, ya pasti lengket, teman-teman. Apalagi komposisi dasarnya adalah minyak kelapa. Kalau Faras ini masih menggunakan bahan dasar minyak kelapa, teman-teman. Yang menggunakan minyak kelapa. Kenapa apa sekarang ada isu ya? Ini sebenarnya saya nggak mau ceritain, tapi ada off the record. Beberapa perusahaan lain yang sejenis ya minyak obat sudah tidak menggunakan minyak kelapa lagi karena minyak kelapa sekarang kan lagi mahal. Beberapa sudah beralih ke minyak sawit, ya minyak sawit. Kalau kemarin diskusi meeting secara internal di pabrik ya, Pak Putu masih mempertahankan menggunakan minyak kelapa, teman-teman, karena Pak Putu masih menjaga kualitas minyaknya agar pasien-pasien cepat merasakan manfaatnya gitu ya. Jadi kalau memang dia bahannya murni minyak gitu ya, ya memang lengket gitu teman-teman. Ya otomatis. Jadi benar-benar kalau kita berbicara tentang terapi, ya memang tidak sama dengan apa yang biasanya teman-teman inginkan. Kita harus minyak wangi, harus nggak lengket gitu. Apa yang di luar mungkin minyak luar klaim sebagai keunggulan, kalau di Faras justru itu kelemahan. Kalau di Faras, karena kita selalu berbicaranya tentang terapi, memberikan kesembuhan, berefek kesehatan. Jadi kita mempertahankan justru ketradisionalan itu. Justru kita pertahankan itu untuk bisa apa namanya menjaga kemurnian dan penyembuhan dan energi dari produk dari minyak paras ini. Tuh ya keunggulannya yang kedua tadi. Yang pertama tadi apa? Seri komposisi. Yang kedua minyak berenergi. Tentu tadi ya, salah satunya juga sulingan murni tadi itu teman-teman. Ya, yang ketiga ada lagi nggak keunggulannya? Yang ketiga keunggulan yang keempat apa teman-teman? Yang keempat apa kira-kira? Ya, kalau produk Faras ini uh, memang dari peramunya ingin agar dekat dengan customer. Siapa dari teman-teman yang pernah ketemu dengan peramunya? Saya yakin banyak ya yang sudah ketemu dengan peramunya, baik secara offline maupun online. Jadi Pak Putu sebagai owner Faras rutin keliling Nusantara, seperti yang saya ceritakan tadi, beliau juga rutin. Kalau di Bali sering buka kantor, buka pabrik untuk bisa berdiskusi dengan beliau. Jadi salah satu produk yang uh, bisa langsung diskusi dengan ownernya gitu. Kalau misalkan di lapangan ada kayak komplain atau misalkan ada sesuatu yang mau disampaikan, jadi langsung masuk ke owner gitu. Jadi untuk dilakukan perbaikan atau apa itu langsung masuk ke owner gitu loh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya produk di rumah, ya coba dihitung berapa dari produk yang teman-teman pakai di rumah itu tahu siapa penjualnya, langsung bisa komunikasi atau siapa ownernya. Kayaknya nggak banyak. Tapi kalau Faras selalu terbuka, ya ownernya selalu terbuka untuk uh, memberikan edukasi atau menerima masukan. Jadi saya rasa itu poin yang sangat penting untuk kita sebagai pemakai Faras merasa aman dengan menggunakan produk Faras ini gitu ya. Tuh Bu Kak Dina juga pernah ketemu ya, itulah salah satu keunggulan, sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh Pak Putu itulah luar biasa sekali tuh ya teman-teman. Jadi itu cerita saya yang kedua dari segi keunggulan produk Faras ya. Untuk uh, untuk produk-produknya Faras mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, sebagian sudah ada di belakang. Jadi seperti tadi yang diceritakan oleh Kak Esther, ada juga Faras dalam bentuk roll on, tidak hanya dalam bentuk minyak Faras klasik yang bentuknya botolan, ada juga bentuk yang roll on yang seperti diceritakan tadi. Dia bentuknya roll on kecil aja, nah kayak gini, kayak gini. Jadi ini walaupun harganya murah 50 ribuan, ini sangat banyak manfaatnya. Seperti tadi kan ceritaan ini benjolan juga bisa. Saya pasien saya keluhan PR79 seperti yang di Zoom sebelumnya saya sudah cerita panjang lebar, ada keluhan angin duduk. Angin duduk yang dia sendiri mengakui kalau nggak ada PR79 mungkin dia sudah lewat. Dia bilang seperti itu, pakai ini.
Hasil kecil juga ada seperti ini. Ya, kalau boleh saya kategorikan minyak paras itu dua kategorinya, teman-teman. Satu, minyak paras yang sifatnya healing. Kedua, minyak paras yang sifatnya energizing. Kalau minyak paras sifatnya healing, kita punya bentuk paras klasik, ada paras natural dan ada avara. Ini minyak yang bersifat healing. Healing itu merelaksasi, menenangkan, menyamankan, menyembuhkan. Nah, ini minyak-minyak yang sifatnya healing atau relax. Ya, nih. Nah, kategori yang kedua, minyak paras itu punya namanya minyak yang sifatnya energizing atau memberi tenaga. Ini kalau kita pakai, ini rasanya di awal lebih panas dari minyak yang sifatnya healing. Nah, untuk keluhan yang butuh mendadak, untuk penyembuhan lebih cepat. Misalkan tiba-tiba keliengan kepalanya atau kayak tadi yang saya cerita itu tiba-tiba ngerasa dada sesek gitu ya, kayak angin duduk gitu kan, itu harus penanganan cepat ya. Atau teman-teman lagi beraktivitas gitu di luaran yang memang butuh ekstra tenaga gitu, uh, kayak misalkan ya butuh, saya harus begini, saya begini ya, butuhnya minyak yang energizing yang memberikan tenaga. Ini cukup dihirup atau cukup di roll on itu sudah membantu teman-teman. Ini minyak yang sifatnya energizing. Kalau ini mau dipakai terpisah boleh atau mau dikombinasikan juga boleh. Kalau mengkombinasikan caranya gimana? Pakai ini dulu ya 1 menit 2 menit sampai dia meresap, baru dibalurkan, baru ditumpuk dengan minyak yang healing tadi. Tapi untuk penyembuhan jangka panjang tetap minyak yang sifatnya energizing ya teman-teman. Jadi balurkan rutin uh, minyak ini terutama menjelang tidur malam. Minimal menjelang tidur malam karena ketika kita bisa balurkan menjelang tidur malam itu proses regenerasi sel tubuh itu jauh lebih baik ya teman-teman. Kalau Avara ini adalah untuk anak-anak. Untuk anak dari bayi bisa pakai itu ya kalau saya boleh pilih dua garis besarnya. Jadi minyak bentuknya uh, tadi saya bilang energizing atau memberikan tenaga, dan minyak yang sifatnya kebalikannya, merelaksasi, menenangkan dan menyamankan gitu, minyak yang sifatnya energizing ya. Tuh, kemudian ada produk yang bentuknya uh, aroma healing teman-teman. Jadi bentuknya essential oil kayak yang kecil-kecil begini. Jadi ini minyak yang bentuknya essential oil. Kalau saya suka pakai minyak essential oil ini ketika uh, saya butuh aroma yang berbeda gitu. Misalkan di ruangan hari ini saya maunya aroma yang peppermint gitu, khusus aroma yang peppermint. Ya udah saya buka aja kalau nggak punya alat, misalkan alat diffuser seperti ini yang bisa menguap ya di aroma ruangan. Ini cukup dibuka aja tutupnya karena minyak essential oil ini, minyak aroma ini gampang sekali menguap. Jadi tinggal diuapkan. Atau misalkan teman-teman pergi ke suatu tempat ya, kalau sering bepergian ke hotel atau ke rumah penginapan atau kemana, kan kita nggak tahu ya siapa yang di sana tidur sebelumnya atau tinggal sebelumnya gitu. Kadang-kadang kita masih ngerasa gitu energi orang itu sebelumnya, atau mungkin di sana ada terjadi pertengkaran apa atau apa, kita nggak tahu ya teman-teman. Saya biasanya lakukan teteskan minyak ini, Rosevara essential oil ini, entah itu di bantal, entah itu di kasur, entah itu di spraynya gitu ya. Teteskan itu beberapa saat, coba ya teman-teman rasakan. Kalau teman-teman tubuhnya peka, teman-teman bisa merasakan minyak ini akan sangat membantu merubah partikel-partikel udara di ruangan itu. Ya, partikel-partikel tentu otomatis ketika partikel udara di ruangan itu berubah, secara vibrasi juga dia akan berubah, teman-teman. Coba deh dibuktikan. Nih minyak paras yang bentuknya kecil ini, aroma healing ya. Atau saya punya cendana produk paras itu, kadang kalau saya mau ngedeal sesuatu atau ketemu dengan siapa gitu ya, saya teteskan 1 tetes di nadi, biasanya gini.
saya teteskan, lalu saya hirup, ya saya pakai kayak parfum gitu, beda banget teman-teman. Beda banget, tidak hanya dari segi aroma yang memang enak, tetapi kayak kita merasa jauh lebih pede aja gitu, lebih percaya diri. Karena memang setiap tanaman obat itu, tanaman rempah itu membawa ini masing-masing, ya, membawa getarannya masing-masing. Tuh. Dan yang berikutnya, Faras, ada berupa bentuk jejamuan, teman-teman. Bentuk jejamuan, kita punya produk Samples, Matanaya, gini. Kemudian ada juga Amosa. Ya, ini bentuk produk Faras yang bentuk dalam bentuk jamu. Jadi, ketika keluhan teman-teman sudah cukup lama, kayak keluhan-keluhan degeneratif gitu ya, keluhan degeneratif yang penurunan fungsi organ, yang kayak ginjal, terus paru-paru, liver gitu. Misalkan teman-teman, saran saya kalau ada budget lebih dan ingin optimal dalam penyembuhan, kombinasikan minyak dengan jejamuannya Faras. Ya, ini jamu Faras ada yang bentuk kapsul, ada yang bentuk cair. Ya, ini yang bentuk kapsul itu ada tiga. Ada tiga, ada Caristia, ini khusus untuk kewanitaan, yang hormon wanita yang bermasalah, nih boleh, ya, segala bentuk keluhan wanita, ya, keputihan atau pencegahan serviks atau nyeri ketika ini ya dengan suami atau apa aja boleh. Ini terbantu dengan Caristia. Terus Samples, ini ada Samples. Ini Samples kalau cerita nanti panjangnya. Pokoknya intinya kalau sudah agak lama keluhannya cukup butuh perhatian yang lebih, wajib minum Samples ini. Minum Samples pagi 2, siang 2, sore 2. Ya, terus yang ini ada Matanaya. Matanaya ini sebenarnya bisa untuk keseluruhan apa namanya keluhan di tubuh, tetapi biar tidak bingung ya. Jadi kita indikasikan Matanaya ini lebih ke kesehatan mata, kesehatan mata. Kalau misalkan teman-teman punya saudara yang gangguan gula darah, jadi selain dibalurkan minyak paras di daerah perut, di daerah pinggang sampai ke belakang ya, minum juga Matanaya bagus untuk mencegah neuropatinya. Jadi untuk apa namanya penurunan penglihatan di daerah mata, karena gula yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang panjang itu juga bisa mengganggu penglihatan ya. Oleh ini dikombinasikan dengan mata ngayang. Jadi semua produk Faras ini yang bentuk-bentuk kapsul ini sudah dilakukan penelitian ya di kampus Udayana, salah satu kampus terkemuka di Indonesia. Kalau di Bali ya nomor one dia. Jadi ada fakultas kedokteran di situ sudah dilakukan penelitian bahwa produk-produk yang diminum ini aman untuk ginjal dan liver. Itu ada penelitiannya. Kalau teman-teman butuh nanti boleh minta ke admin Mbak Mia ya. Ada penelitiannya, itu boleh di-share. Jadi ketika kita mengkonsumsi Samples ini sehari dalam dosis yang ditentukan, dalam dalam pokoknya sehari rutin itu aman untuk ginjal dan liver. Jadi nggak usah khawatir. Justru akan membantu ketika teman-teman ada keluhan tertentu. Itu tidak hanya untuk menjaga kesehatan. Kalau memang nggak ada keluhan ya untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau misalkan ada keluhan tertentu ya bisa membantu untuk mengatasi keluhan kayak gitu. Ya, jadi itu dari sekilas dari produknya Faras. Kalau Amosa ini bentuknya gini ya teman-teman, botol kayak gini. Nih, bentuknya kayak gini. Ini botol, jadi cair nih. Cair teman-teman. Jadi ini dikonsumsi langsung satu botol dituang di setengah gelas air. Langsung dituang, langsung diminum. Habiskan satu botol ini. Ini akan habis 3 botol untuk 1 hari. 3 botol untuk 1 hari. Jadi yang punya keluhan masalah pencernaan, mulai dari lambung, usus, saya rekomendasi. Atau teman-teman punya pasien yang sudah usia di atas 50 tahun, walaupun dia tidak bilang keluhannya di pencernaan, saran saya ketika teman-teman punya budget lebih, kasih Amosa. Kasih Amosa, karena rata-rata usia begitu itu pencernaannya lemah. Ya, pencernaan itu yang paling kita harus jaga, teman-teman, untuk hampir semua sistem tubuh kita.
Makanya kalau teman-teman pencernaannya lemah, itu sistem tubuh hampir kacau. Kemarin saya cerita tentang autoimun, masih ingat nggak? Saya cerita tentang autoimun, ingat nggak? Rata-rata orang keluhan autoimun itu pasti dia selain memang dia tidak pernah komunikasi dengan tubuhnya, disconnect dengan tubuh, tidak pernah memberikan jeda pada tubuh. Kalau kalau tubuh itu mengeluh sakit atau mengeluh lelah, langsung diambilkan obat ya biar sakitnya hilang, biar bisa lanjut kerja lagi, sehingga tubuh tidak ada waktu untuk sakit, tubuh tidak boleh lelah, tubuh tidak boleh mengeluh. Kan seperti itu ya, ketika kita uh, kayak kita mendoping tubuh ini dengan obat-obat anti nyeri, sehingga kita seperti menyogok anak kita ketika masih kecil. Kalau anak nangis kan ibu atau mama gitu kan nangis gitu gendong dong gitu kan, tetapi mamanya masih sibuk, belum masak, belum ngepel, belum setrika gitu kan, belum mertua cerewet, belum suami, itu banyak banget. Terus dia apa yang dilakukan mamanya? Ambil ini, ambil mainan, apalagi mainan baru, dikasih nih, main sana gitu. Jadi seperti seperti itu, tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian dengan anak, sehingga lama-lama anak ini ceritanya ke orang lain, teman-teman, dengan luka batinnya, dengan beban permasalahannya dia, gitu. Sama seperti itu sebenarnya tubuh kita. Ketika teman-teman menyodorkan sakit kepala sedikit, menyodorkan anti nyeri, ya pundak ngerasa berat sedikit, sudah diambilkan obat gitu. Ya kayak kayak kita bilang kamu nggak boleh capek, kamu nggak boleh nyeri, kamu nggak boleh lelah, seperti itu rasanya. Ya, nah ketika itu terjadi, kayak kita nggak menangkap sinyal tubuh kita gitu teman-teman. Jadi itulah disconnect kita dengan tubuh kita. Jadi nggak ada komunikasi dengan tubuh. Mulailah jadinya bingung dia teman-teman. Apa namanya, bakteri-bakteri dalam tubuh kita itu apa, kayak hormon-hormon dalam tubuh kita itu bingung, makanya autoimun. Jadinya autoimun, dia tidak mengenali tubuhnya sendiri, dia tidak bisa berkomunikasi dengan tubuhnya. Yang harusnya dia menjaga sel-sel tubuhnya, malah dia menggerogoti sel-sel tubuhnya. Nah, itu salah satunya. Makanya saya selalu berusaha untuk mendampingi setiap orang yang menggunakan kodak paras ini untuk sadar, untuk kembali lagi pada tubuh, komunikasi pada tubuh, mencintai tubuh itu ya, termasuk memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Kayak tadi pagi saya share di grup ya, saya makan pagi ada yogurt, ada buah ya kan, buahnya variatif ya. Kita menjaga agar apa namanya, menjaga apa asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga tubuh pun happy teman-teman. Karena tubuh ini sebenarnya daya hidup yang kita kadang nggak sadar gitu. Kadang kita berpikir uang itu yang nomor satu. Kadang kita berpikir kekayaan itu yang nomor satu. Padahal tubuh ini adalah sebenarnya kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh uh, seluruh uang yang kita miliki. Tubuh ini adalah daya hidupnya kita. Kalau tubuh kita ini tidak prima, dia tidak happy, dia tidak enjoy, kita tidak bisa mencipta apapun, teman-teman. Kayak saya, kalau tubuh saya lagi lelah, saya kemarin saya full banget, teman-teman. Sebenarnya tadi siang saya lelah, saya istirahat. Kemarin saya full dari kantor, terus ketemu orang, terus malamnya saya buka kelas pemula untuk meditasi. Jadi saya terima beberapa orang datang ke rumah untuk melakukan meditasi bersama. Lelah sampai jam 10 malam, teman-teman. Tadi siang tubuh saya komplain, kamu lelah, nanti mau zoom lagi gitu. Akhirnya saya taruh HP, saya semua taruh, saya happy tidur-tiduran sampai hampir 2 jam, teman-teman, tidur-tiduran. Karena saya berpikir ketika tubuh saya nggak happy, ketika tubuh saya lelah, saya nggak bisa mengisi dengan baik.
Karena tubuh ini adalah daya hidup yang mencipta banyak hal. Termasuk sebenarnya uang-uang yang datang ke dalam hidup teman-teman semua. Kalau kita abai pada tubuh ini, kita tidak memberikan asupan yang baik kepada tubuh ini, tidak bisa berkreasi dia, tidak bisa mencipta dia. Tapi kita nggak sadar gitu. Tapi teman-teman nggak sadar, makanya beberapa orang bilang, Bu, saya sudah pakai Paras, tetapi keluhan saya masih ada. Uh, Enak sih tidurnya, bisa tidur sih saya lelap. Pagi saya nggak seperti sebelumnya sih, nggak bisa tidur gitu. Kayak simpel dia ngerasanya, padahal itu sudah luar biasa sekali teman-teman. Ketika kita bisa membuat tubuh kita tertidur dengan lelap, tanpa ada kecemasan, tanpa ada ketakutan, itu sebenarnya adalah sebuah pencapaian yang sudah sangat luar biasa dengan kita membalurkan minimal sebelum tidur tadi itu. Karena sangat jarang kita memperhatikan tubuh ini, sangat sangat abai kita sama tubuh ini. Ya, kadang kita berpikir, oh mahal gitu, sama kayak tadi Larasnya mahal gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita membuat tubuh kita happy dengan kita, coba deh teman-teman ambil Paras, kayak gini ya. Kan ada yang dibuka nih ya. Ambil Paras kayak gini. Sebelum kita buka aja ini aromanya sudah, oh ini saya dekatkan ke hidung aja sudah aromanya ini masuk ke otak saya dan memberikan sinyal, otak ini memberikan sinyal uh, happy, relax, dan nyaman. Sinyal itu baru baru dari aroma aja. Nah, belum saya buka ini, belum saya tuang di tangan dan saya gosok kayak gini. Belum saya gosok, saya balur. Ketika saya balur, ini selain aroma tadi lebih kuat munculnya, kita juga menyentuh tubuh kita. Contoh nih, misalkan teman-teman punya keluhan pinggang, nyeri, anggaplah ini kan, kita sentuh lagi. Kita berikan perhatian lagi. Coba deh kayak anak yang dia marah atau gimana, kita sentuh lagi, coba deh kebayang nggak gimana dia akan akhirnya merasa diperhatikan, dicintai, otomatis apapun yang diperhatikan, apapun yang dicintai, dia akan merespon dengan baik, teman-teman. Dia akan merespon dengan baik ketika kita balurkan, ketika kita sentuh lagi, ya, ketika kita cintai lagi, dia akan merespon dengan baik. Ya, jadi tubuh kita itu happy. Ketika tubuh kita happy, tanpa kita sadarin, saya pun ngerasain, deal harian tuh banyak banget. Baik itu baik itu deal dari penjualan, omset, deal dari hubungan keluarga juga. Kok kayaknya saya ngerasa lebih yang tadinya cuek-cuekan gitu ya sama suami atau sama mertua atau siapa, kok lebih enjoy aja gitu. Coba deh teman-teman sadarin itu, coba deh sadarin itu. Uh, ini bukan magic ya, bukan halu gitu, bukan. Tapi bisa dijelaskan secara medis, bisa bisa diterangkan karena uh, sesuatu yang sifatnya natural itu, apalagi itu sengaja diciptakan, dia bisa menarik hal-hal yang sifatnya positif. Hal-hal yang sifatnya positif, apalagi sentuhan tadi itu. Sentuhan, coba deh teman-teman. Percaya saya, apapun yang disayangi, dia akan tumbuh dengan baik. Contoh rumah nih, Pak Putu sering mengasih contoh rumah ya. Satu rumah dihuni, satu rumah ini kosong. Nah, rumah yang kosong ini akan lebih cepat ambruk dibandingkan dengan rumah yang dipenghuni. Kenapa? Ya, karena ada penghuninya. Karena ada penghuninya di situ. Ya, ada getaran, ya, ada perasaan sayang di situ di dalam itu. Itu membuktikan benda mati pun ketika dia tidak diperhatikan, ketika dia tidak disayangi lagi, dia ambruk, benda mati pun. Ini ketika yang satunya, ketika dia dicintai, dia dirawat dengan baik, dibersihkan setiap hari, dia akan lebih awet teman-teman rumah ini. Sama seperti itu, ketika kita rajin berkomunikasi dengan tubuh kita, ya kita mencintai, kita memberikan apa yang seharusnya dia butuhkan, apa yang seharusnya tubuh kita butuhkan. Ya, ya tidak hanya Paras teman-teman, termasuk asupan makanan. Makanya saya sering memberikan edukasi gaya hidup sehat. Kayak air putih aja, hal-hal yang simple teman-teman.
banyak sekali pasien saya yang tidak aware dengan air putih. Banyak banget. Bu, saya nggak biasa minum air putih. Saya biasanya minum es teh. Saya biasa minumnya kopi. Saya biasanya minum pokoknya air yang berwarna atau air dingin. Harus masuk kulkas minum. Kelihatannya simpel, tetapi itu dalam tanda kutip racun pada tubuh kalau kita nggak berikan perhatian, teman-teman. Hanya air putih aja loh, ya, hanya air putih aja. Sebenarnya kita dengan sadar memasukkan air putih satu hari minimal 10 gelas. Kalau bisa 12 gelas, itu sekitar 2,5 liter udah ya. 12 gelas, tergantung berat badan. Kalau teman-teman berat badannya kayak saya 50 ya sudah sekitar 2,5 ya. Kita harus secara sadar, secara happy memasukkan air putih karena itu kebutuhan buat tubuh kita. Ya, jadi jangan hanya menuntut, Ibu Sadiprani, saya pakai Faras sudah 1 botol kok tidak ada perubahan sama sekali. Ya, penyembuhan itu tidak serta-merta hanya dari fisik, pada fisik, tapi dari banyak hal ya, teman-teman, dari kesadaran tadi, dari dari energi tadi, dari pemikiran tadi banyak hal gitu. Ya itu makanan secara fisik. Makanan secara energi juga teman-teman harus perhatikan. Ya mulai lagi menyayangi diri, ya memasukkan kayak sinyal-sinyal positif ke dalam diri, ya kayak mencintai diri ya. Sambil balur kayak gini kita berikan pikiran yang positif ke dalam tubuh kita, teman-teman. Sama kayak misalkan kita ada GERD, ada MAH, ada kita ajak komunikasi lambung kita, ya sambil ambil minyak. Kalau bahasa modernnya meditasi, tapi bahasa sederhananya kita sayangi lagi, kita beri perhatian, ya kita ambil minyak kayak tutup mata, kita beri perhatikan, hai lambung, gitu, ya. Terima kasih ya lambung, selama ini sudah menemani saya sehingga saya bisa mencerna makanan dengan baik, saya bisa apa namanya mendapatkan nutrisi dari kamu dengan sangat baik gitu. Ya, terima kasih sudah bertahan selama ini dan mohon maaf jika selama ini saya tidak memperhatikan, saya memasukkan makanannya aja dia komunikasi, teman-teman. Ya, sekarang kita pakai Paras ya. Sekarang kita bersama-sama untuk bekerja sama lebih pulih ya, berkomunikasi dengan baik. Itu adalah teknik meditasi yang paling sederhana, teman-teman. Kita hadir untuk tubuh ini. Kita hadir untuk tubuh ini. Ya, kalau teman-teman biasa merasakan sesak di dada gitu misalkan, cara yang efektif apa? Ya, kita hadir untuk dada ini. Kita sentuh dia, kita perhatikan dia, kita sayangi, kita ajak komunikasi. Ya, jangan biarkan uh, kecemasan, rasa marah itu diam lama di dalam diri kita. Rasa cemas, rasa marah itu wajar ada, tapi kalau kita sadarin dia, oh saya lagi cemas, ini saya lagi marah, sehingga dada saya berdebar, sehingga apa namanya sinyal tubuh saya itu mengatakan kamu tidak aman gitu. Nah, ketika kita sadarin itu dan kita ajak dia komunikasi, tidak perlu mantra khusus, tidak perlu apa namanya apapun, otomatis teman-teman, otomatis tubuh ini uh, menyeimbangkan dirinya. Tubuh ini secara otomatis dia menyeimbangkan dirinya. Apalagi dengan sadar teman-teman ngambil minyak paras, minum samples, minum amosa, minum air putih, aduh, itu sebuah anugerah yang luar biasa untuk tubuh ini, gitu. Ya, teman-teman, kayaknya saya sudah ngalor ngidul untuk cerita ya. Mungkin ada beberapa yang komen. Teman-teman sudah 9:30, saya nggak punya waktu banyak untuk bercerita. Nggak ada slide, nggak ada slide yang saya munculkan ya. Saking asiknya bercerita. Saya baca dulu beberapa komentar, teman-teman. Sebentar. Pengen berbagi tapi anak-anak belum tidur. Oke, Kak Sahwa. Nanti kalau anak-anak sudah tidur, boleh diketik ya apa yang mau diceritakan. Silahkan. Saya berencana jadi agen untuk Prani. Oke, Kak Dina Belu, boleh. Kalau berencana jadi agen, silahkan ya. Dengan senang hati. Jadi agen itu, saya selalu berpesan, kalau teman-teman melihat jadi reseller atau member Faras, niatkan memang berdedikasi untuk melayani gitu. Karena untuk menjadi penjual produk kesehatan yang bisa langgeng jangka panjang, kalau niatnya hanya menghitung saya beli Paras, kalau di reseller
selisihnya 70.000. Jadi kalau saya jual 3, 210, kalau saya jual 10, 700.000, nggak hanya seperti itu ya teman-teman. Tetapi kita harus berpikir seberapa dampaknya kita, orang akhirnya bisa terbantu sehat, orang akhirnya bisa semangat untuk menjalani rasa sakitnya ketika Anda menjadi agen atau Anda menjadi reseller gitu. Ya, mungkin tidak akan semua orang itu bisa sembuh dari tangan teman-teman. Ketika misalkan teman-teman menjual produk Paras nih, ada pasien datang dengan keluhan lambung misalkan nih. Terus teman-teman kasih Paras nih, niatnya, dia beli Paras sekarang, untungnya 70.000 nih saya. Akhirnya tiba-tiba nih pasien ini datang ke kita, terus dia bilang, saya beli Paras mahal, tidak ada perubahan sama sekali, saya nggak mau beli lagi gitu. Kalau di sana teman-teman niatnya hanya mendapatkan keuntungan, teman-teman akan kecewa di situ. Teman-teman akan kecewa dan merasa berat, akhirnya tidak mau melanjutkan lagi untuk memasarkan produk Faras ini. Gitu. Tetapi kalau niat kita di awal adalah untuk berbagi manfaat, untuk menyemangatin, akhirnya kita ya biasa aja. Karena kesembuhannya si yang punya penyakit lambung itu kan banyak faktornya. Bisa jadi dia keluhan lambungnya tidak ada perubahan karena dia punya hutang banyak mungkin. Ya enggak? Mungkin dia setiap hari dikejar-kejar oleh rentenirnya, datang ke rumahnya, selalu ketok pintu di rumahnya, halo bayar, bayar gitu kan setiap hari. Hormon di tubuhnya tegang, sel-sel sarafnya tegang, gimana? Dengan obat apapun tidak akan terselesaikan, teman-teman. Ya, salah satu caranya lunasin hutangnya. Tanpa obat pun bisa sembuh gitu kan. Kalau niat kita adalah untuk menyemangati dia, untuk mendampingi dia, ya akhirnya kita seperti itu gitu loh. Gitu, ya kan? Bener nggak, teman-teman? Bener kan? Kayak gitu. Jadi sekali lagi jadilah agen atau reseller atau apapun member yang niat untuk selalu berbagi kebaikan. Paras ini hanya perantara saja. Ya, paras ini hanya perantara aja. Percayalah teman-teman ketika berniat berbagi manfaat ke orang lain, Anda yang disembuhkan lebih dulu. Ya, bukan orang yang kita niatkan sembuhkan, tapi Anda sendiri yang akan menerima kesembuhan itu lebih dulu, bukan orang lain. Gitu. Ya, Kak Eni Fili, selamat malam, malam juga sayang. Kak Esther Eka, terima kasih udah kesempatan berbagi cerita Farah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Esther. Pak Kak Putra, saya sering ketemu sama Pak Putu. Nah, itu kan. Jadi owner Faras adalah salah satu pemilik dari yang terbuka. Ya, Kak Eni, saya membalurkan minyak Faras klasik mau tidur di wajah dan kelopak mata. Oke, Alhamdulillah wajah saya glowing dan mata kabur mulai membaik pemakaian 1 bulan. Ya, boleh teman-teman yang ingin memakai Faras untuk terapi di areal mata uh, atau yang punya apa namanya keluhan sinus atau sering bersin itu boleh dibalurkan di areal wajah. Jadi nggak apa-apa, Faras ini aman untuk dibalurkan di areal wajah. Jadi sudah banyak yang menggunakan itu. Ya, untuk areal mata teman-teman ambil minyak secukupnya aja. Ya, cukup, jangan banyak seperti teman-teman baluri tubuh, enggak. Mungkin 1-2 tetes aja, lalu digosok di tangan kayak gini. Sehingga menjadi lebih hangat ya. Baru dibalurkan di daerah mata. Tekan di beberapa titik akupunturnya di daerah ujung atau di daerah kening sini. Putar, habis itu di daerah beberapa titik ditekan-tekan sedikit. Lakukan beberapa kali saja ya, putar ini, lakukan beberapa putaran, mungkin 5 kali putaran sudah cukup. Ya, pagi atau sore, coba deh nanti lihat perubahannya. Minimal otot mata jauh lebih rileks dan aliran darah ke areal mata ini jauh lebih bagus. Sehingga teman-teman yang punya kabur atau mata minus atau mata plus atau yang mata berair, atau kering atau glaukoma atau memang ada bermasalah yang karena gula darahnya tinggi itu akan sangat terbantu teman-teman. Ya, balurkan Faras, apalagi teman-teman bisa pakai mata naya juga. Ya, silahkan. Tambahannya, teman-teman boleh sesekali kompres pakai air hangat. Sebelum balur, ambil kapas, lalu dicelupkan sedikit ke air hangat,
ditempel di matanya, diamkan mungkin 2 atau 3 menit ya, diamkan 2 atau 3 menit, lalu lepas, keringkan airnya, dilap dengan tisu, baru dilakukan pembaluran seperti tadi itu. Boleh tambahannya seperti itu, dan teteskan di ubun-ubun teman-teman. Teteskan di ubun-ubun. Ubun-ubun ini adalah pusat pengendali tubuh kita. Ya, kalau bayi itu kan kedut-kedut di atas itu ya, dia kedut-kedut. Nah itu kita teteskan, teteskan 3 tetes atau 5 tetes sangat membantu. Jadi seluruh sistem dalam tubuh, apalagi dia dekat dengan areal mata, itu butuh diteteskan 3 tetes. Lakukan itu teman-teman, itu akan sangat membantu. Teman-teman yang punya anxiety, punya kecemasan, yang nggak ngerti kok tiba-tiba saya bingung gitu, nggak benar, nggak ada punya pasien seperti itu. Bu, kok saya tiba-tiba nggak ada apa-apa, dada saya berdebar gitu. Ya, jadi kalau seperti itu teman-teman teteskan di atas ini, di ubun-ubun ya. 3 tetes atau 5 tetes sangat bagus. Oke, silahkan ya. Kak Dina, saya sudah bertemu dengan Pak Putu waktu owner. Ah iya, berarti Kak Dina ketemu saya juga dong. Kok saya nggak akrab ya? Saya keluar dulu Mbak, saya bawa klasik. Oke, thank you Kak Eni Fili. Kak Dina, apakah Avara dan Kopi Kensen masih bisa digunakan setelah kadaluarsa? Em, kalau minyak, kalau minyak zaman dulu minyak itu semakin lama disimpan, semakin keluar manfaatnya. Zaman dulu, ya. Sekarang kenapa minyak paras ini ada tulisan expired date-nya? Ya, kenapa ada tulisan expired date-nya? Karena paras ini mau mendapatkan izin Balai POM. Kalau Balai POM untuk dia bisa mengeluarkan sebuah produk itu salah satunya harus ada expired date-nya. Tetapi sesungguhnya zaman dulu semakin lama minyak obat itu disimpan, semakin bagus. Justru berarti semakin expired sebenarnya semakin bagus. Iya kan? Tetapi logikanya mana ada orang kalau pakai sendiri ya logikanya seperti itu teman-teman. Tapi kalau dijual lagi ya jangan. Kita ada sopan santun ya, kita ada etika ketika menjual, masa jualnya yang sudah tertera expired ya enggak lah. Tapi saya ada kok minyak yang saya simpan dari dulu, saya simpan sampai sekarang masih ada. Itu aromanya lebih harum lagi teman-teman. Aromanya lebih bagus, lebih harum lagi dan saya pakai itu. Tetapi kalau Kensen, saran saya, karena ini yang produk yang diminum, ya, saya tidak mau nanti kalau ada sesuatu terjadi nanti bermasalah Kensennya, nanti dibilang bermasalah nanti perusahaan Faras nanti yang kena, jangan ya, teman-teman kalau yang diminum itu jangan. Mungkin kalau lewat sebelum 1 bulan, lewatnya untuk dikonsumsi sendiri aman sih. Kalau belum lewat dari 1 bulan gitu. Tapi kalau lebih dari itu sebenarnya jangan dikonsumsi. Ya kalau masih lewat 1 bulan, oke lah dikonsumsi sendiri nggak apa-apa. Ya, kopi Kensan ini bagus. Teman-teman ini sudah pernah pakai nggak untuk daya tahan tubuh? Kalau beraktivitas cukup padat kayak saya itu misalnya bagus, bagus Kensan ini. Ya, atau misalkan bapak-bapak yang nggak mau kalah ibunya dengan ibunya gitu, misalkan boleh ya. Aroma cendana itu harganya berapa? 1 juta Pak Putra Wijaya. Satu. Isinya cuma 8 mili. Segini. Segini. 1 juta. Karena dia murni cendana. Bukan fragran, bukan parfum. Jadi produk Paras tuh mengeluarkan kok yang harganya di atas klasik. Teman-teman kira klasik yang paling mahal ya? Enggak, ada cendana 1 juta per botol. Dan kecil segini. Kalau klasik kan segini. Kalau cendana cuma segini. Dan saya punya masih itu di ini. Pak Mia pegang ya. Jenis minyak paras untuk dipakai kerja yang mana? Untuk dipakai kerja mungkin teman-teman agak susah untuk balur ya. Mungkin teman-teman agak susah untuk ngebalur, pakailah minyak paras yang bentuknya roll on, jadi praktis dibawa untuk keluar. Ya, boleh teman-teman memilih seperti tadi yang saya bilang, bentuk roll seperti ini ada dua, ada yang laki, ada yang
natural aromanya. Ini bentuknya roll seperti ini ya. Bentuknya roll seperti itu ya. Nih, ya, nih kayak gini. Bentuknya roll. Enak dipakai ini. Nih, atau ada satu lagi bentuknya VA 9. Bentuknya VA 9 dipakai dibawa kerja. Dan satu lagi ya samples, minum samples terus hari. Ya untuk menjaga apa fungsi tubuh berjalan dengan teman-teman. Ini minyak murah ini yang kecil-kecil gini, harganya cuma 50 ribuan. 50 ribuan. Kalau teman-teman suka balur dan mungkin mau mau tidak tidak bang, bang bisa pakai Avara ini untuk kerja juga bang. Ini aromanya uh, ya inilah wanginya aroma bayi. Kak Sahwa, berapa lama jangka kita beli? Karena kemarin tanggal 4 apa ini saya? Kak Sahwa ini apa tanggal 4 terus gimana maksudnya? Produknya apa ini saya? Expired berapa lama jangka kita beli? Karena kemarin tanggal 4 saya belanja tertulis expired tanggal 24. Ah, saya paham. Coba diulang produknya apa? Kak Putra Wijaya. Saya coba jual minyak panas, kebanyakan teman-teman saya nyari gratisan aja ke saya, Bu. Lebih ke sosial. Ya, kemudian sih Pak, niatnya apa ya? Nanti saya buat kelas khusus deh. Teman-teman yang memang tertarik untuk menjual produk Faras, setuju nggak kalau saya buat kelas khusus untuk mulai mencoba untuk memasarkan? Tapi sekilas aja ya Pak Putra Wijaya, gini ya. Eh, menolong orang kewajiban kita sebagai manusia, ya sebagai makhluk sosial yang sifatnya menolong. Tetapi jangan sampai niat kita menolong itu memutus memutus uh, tahap mereka untuk naik kelas dalam kehidupannya. Paham nggak maksud saya? Niat kita baik, maka orang ini apa contohnya ya? Orang ini hmm, anak kita lah contohnya, contohnya ya uh, dia pengen sesuatu gitu. Dia pengen sesuatu anak kita. Bu, saya mau Ani mau beli baju gitu. Ani mau beli baju besok pokoknya Ani harus pakai baju baru gitu. Kita yang pengen nolong Ani, oh dia besok biar nggak kelihatan jelek sama teman-temannya. Kita pengen anak ini baju baru gitu. Terus kita, ya udah nih bawa aja deh uang ini gratis nih bajunya gratis. Satu sisi memang kita nolong, oke, bagus ya, nolong bagus sehingga anak kita happy, anak kita. Tapi kita lihat deh sisi lain, sudut lainnya. Anak ini tidak belajar, anak ini tidak naik kelas karena dia tidak tidak percaya diri, dia tidak utuh menjadi dirinya sendiri. Dia pengen cantik karena baju, dia tidak pengen cantik karena dia punya karakter yang bagus, dia punya tubuh yang sehat, dianugerahkan tubuh yang sehat. Jadi pertolongan kita itu menghambat level dia naik kelas dalam hidup ini. Bagus nggak? Kalau kita melihat dari sudut ini nggak bagus, nggak bagus. Dari sudut manusia adalah manusia bagus. Tapi kita lihat dari sudut kita harus membuat anak ini naik kelas nggak bagus Pak Putra Wijaya. Tapi silahkan Bapak sekarang mau dari sudut yang mana untuk melakukan ini. Itu silahkan mungkin beberapa orang untuk niat dia benar-benar butuh pertolongan kita secara oke. Okay. Tapi kalau kita terus menerus melakukan hal seperti itu, jadinya anak ini akan ketergantungan dengan saya. Enggak bagus, enggak bertumbuh dia. Kan Pak Putra Wijaya sendiri yang lanjutkan itu. Ya, sama seperti itu juga ketika kita menjual produk ini. Ya, teman-teman nanti kita kelas khusus deh ya untuk itu ya. Kita ketemu Prani saat itu banyak yang dari NTT saya ketemu ya. Tadi saya nggak ingat, sorry. Tadi saya yang tidak ingat ya Kak Dina ya. Terima kasih banyak.
Kalau ada fotonya dengan saya, boleh dong dikirim dong fotonya. Nah, setuju Kak Putra ya. Oke, teman-teman, saya hanya lagi 5 menit. Gimana? Kak Sahwa nih ya teman. Oke, Kak Sahwa nih, mau nggak ngobrol? Anaknya sudah tidur nggak? Mau berbagi nggak, Kak Sahwa? Mau berbagi nggak sama kita nih, Kak Sahwa? On kamera? Jangan pakai jilbab nggak? Bisa on nggak? Atau belum bisa nih? Belum bisa atau udah bisa? Kita punya waktu lagi 5 menit nih teman-teman sebelum jam 10 waktu Bali. Teman-teman mau ada yang bertanya lagi? Atau mau saya ceritakan tentang yang mana nih? Saya belum keluar nih slide saya satu pun. Waktu 5 menit, teman-teman boleh manfaatkan ya untuk berkonsultasi mungkin atau apa, boleh. Kak Sahwa gimana? Mau saya belum siap Kak Sahwa ya untuk sharingnya. Nih, teman-teman. Mau saya tunjukin, tentang kecerdasan tubuh kita ya. Nih. Atau cara punya paras nih teman-teman, yang baik dan benar. Nih, kalau kecerdasan dari tubuh, ini dia nih. Ini kecerdasan tubuh kita, energi, lapisan fisik. Loh. Berapa ini? Muncul slide-nya. Sorry. Sorry, teman-teman. Ini nih. Ya. Nah, muncul ya. Bu, bulan berapa minyak panas nggak ada di online? Tanggal 1 Maret, Pak Jelita. Tanggal 1 Maret sudah tidak, penjual resmi sudah tidak mendapatkan izin untuk menjual di online dari pabrik Faras. Kalau ketahuan akan dicabut keanggotaannya, tidak diberikan Faras lagi. Ya, tanggal 1. Termasuk saya tidak akan menjual lagi. Nih teman-teman, kecerdasan tubuh manusia ya. Jadi ketika teman-teman balurkan di sepanjang tulang punggung, walaupun sepanjang tulang punggung ini tidak ada keluhan, wajib balurkan juga ya minyak paras karena di sepanjang tulang punggung ini adalah cakra tubuh manusia atau pusat-pusat energi tubuh manusia. Ya, pusat-pusat energi tubuh manusia ini ketika kita balurkan minyak paras, dia bisa terbantu lebih aktif lagi. Ya, tubuh manusia ini adalah aliran medan listrik atau aliran medan energi, teman-teman. Saya sering mengibaratkan selok yang buntu alirannya. Kalau buntu alirannya tidak bisa mengalir, dan kita mengalirkan sampah-sampah yang ada di air itu. Dia akan berbau busuk sama-sama seperti itu. Ketika aliran energi dalam tubuh kita tidak lancar, dia akan menimbulkan penyakit. Makanya sepanjang tulang punggung sebagai pusat energi wajib dibalurkan. Dengan irit pakai minyak paras. Balurkan sampai basah. Balur itu adalah sampai basah. Sepanjang tulang punggung. Ini adalah pusat. Teman-teman yang di TikTok nggak bisa ikut, masuk ke Zoom ya, biar bisa melihat saya. Penjelasan saya lebih utuh, oke? Nih, sepanjang tulang punggung ini. Ya, wajib ya, di cakra tubuh ini dibalurkan. Nih, jadi lapisan lapisan fisik itu makanan disentuh. Nah, lapisan energi, jaga pikiran kita positif dan biarkan sepanjang tulang punggung. Itu lapisan energi. Yang ketiga, tubuh kita ada namanya lapisan pikiran atau kesadaran. Sering-seringlah ikut edukasi seperti ini sehingga kecerdasan kita levelnya naik sehingga pikiran kita meluas, tidak sempit, tidak picik, jadi luas. Jadi caranya untuk kembali pulih dan utuh. Ya, teman-teman ya, itu. Kemudian saya nih. Jadi cara balur sekarang, teman-teman, kalau yang tidak punya keluhan, wajib balur minimal malam menjelang tidur. Wajib, walaupun tidak ada keluhan. Teman-teman sudah merasa enakan, nggak pakai paracetamol,
Enggak, sama seperti saya tadi bilang, buatlah tubuh kita ini happy. Apa yang membuat tubuh kita happy, teman-teman? Satunya ya dengan membuat dia memasukkan hal-hal yang berbau natural ke dalam tubuh. Alurkan sehingga tubuh lebih rileks minimal malam pulang tidur. Sehingga minimal teman-teman merasakan tidur lebih berkualitas. Ya, tidak mimpi setiap itu mimpi aja rasanya gitu ya. Jadi itu tidak masuk ke gelombang alfa pikiran kita. Ya, kalau kita bisa lelap kali tidurnya itu seperti hening, seperti kita meditasi hening aja, tidak merasakan sensasi apa-apa. Ya, itu berarti pikiran kita sudah masuk ke gelombang pikiran alfa dia. Ya, kan di ubun-ubun supaya langsung telapak kaki. Minimal malam menjelang wajib. Kalaupun teman-teman tidak punya keluhan, jaga tubuhnya tetap sehat, jangan menunggu sakit. Ya, yang kedua, uh, wajib mengkonsumsi air putih minimal 10 gelas satu hari itu wajib karena ketika kita balur minyak paras, detox tubuh itu lebih aktif ya. Kalau detox tubuh aktif, air minum kurang, masalah di tubuh teman-teman. Makanya ada beberapa yang ya ini merasakan ketika airnya nggak rutin banyak. Ya, habis itu teman-teman ketika balur usahakan tidak pakai AC. Ya, usahakan tubuh dalam kondisi hangat. Kalau mau dipakai tungku penghangat itu bagus. Kalau enggak, yang penting tidak di ruangan plastik. Sudah 5 menit balur, mau hidupkan AC lagi boleh. Agar penyerapan lebih maksimal. Pori-pori tubuh terbuka lebih bagus ketika kondisi lebih hangat. Ya, kondisi lebih hangat. Itu kemudian apalagi usahakan botol 1 bulan jangan putus. Itu terapi penyembuhan yang bagus. Usahakan 3 botol jangan putus, apalagi teman-teman pakai pemula. Ya, kemudian air. Udah tadi kurangi gula, kurangi makanan-makanan pengawet yang junk seperti ya, KFC, apa yang memang diawetkan lama itu kurangi. Terus dari minyak. 1 bulan pertama, teman-teman sudah ada keluhan, wajib 1 bulan pertama ikutin dulu, kurangi semua bentuk gula, semua bentuk gula, semua bentuk makanan cepat saji, dan semua bentuk tepung-tepungan. Ya, semua bentuk tepung-tepungan, baik itu roti, baik itu apa, baik itu kue-kue, itu tepung, ya itu jangan dulu dah. 1 bulan pertama. Karena pencernaan kita harus baik untuk membuat sistem tubuh itu berjalan dengan baik. Makanya hindari dulu semua bentuk itu. Ya, kalau teman-teman punya amosa, kali mengkonsumsi air boleh campurkan air dengan amosa. Kayak itu ya slide saya biar ada aja slide teman-teman. Uh, ada pertanyaan lagi nih ya, kalau keluhan asam lambung sudah sembuh, apa tetap minum amosa atau pakai minyak keras klasik aja? Tergantung budget Pak. Kalau dari aturan, seperti tadi saya bilang, rutinkan yang minimal minyak paras klasik. Kalau Pak bisa menjaga makan rutin, ya amosa mungkin 1 botol aja 1 hari mungkin. Ya. 1 botol aja 1 hari boleh, tapi jaga pola makan karena lambung itu pencernaan itu sangat-sangat sensitif teman-teman, pencernaan kita itu beban hidup berlebih, kita nggak bisa healing, kita nggak bisa meditasi, kita nggak bisa rilis emosi itu tertumpuk di dalam diri, pencernaan kita. Sekali itu muncul pertama kali pencernaan. Itu orang yang stabil secara emosi itu juga berpengaruh. Kalau sudah merasa emosi stabil, makanan sudah bisa dijaga, apa nggak penting, nggak perlu. Cukup balur paras saja. Kalau merasa masih masih naik turun, emosinya masih ini, apalagi hutangnya belum kebayar mungkin di BPD. Lanjutkan dulu Pak amosanya ya, lanjutkan dulu amosanya. Boleh diturunkan dosisnya mungkin 1 botol 1 hari gitu boleh. Yang penting makan besar ini yang dijaga. Jangan jangan sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan gitu. Kan itu yang udah saya imbau ya. Itu sangat membantu. Ngemil makan, gantikan ngemil air. Sudah nggak ada waktu saya jelaskan itu mungkin lain kali ya. Saya sambil balur paras natural
wajah banyak kulit mati dan bulanan debu yang keluar dari pori-pori. Paras terbaik deh. Oke, thank you balur di wajah ya. Balur mineralnya boleh bebas Kak Dina, boleh bebas. Kalau takut pakai natural. Kalau masih was-was pakai natural aja. Tapi kalau sudah nggak takut pakai klasik apa? Karena beberapa pasien saya tidak untuk keluhan, tidak untuk tujuan kecantikan ya, untuk tujuan keluhan. Ada polip di sini atau ada sinus mampet di sini yang setiap pagi meler. Jadi saya wajib pakai klasik. Tapi kalau tujuannya berbeda untuk estetika, misalkan mau mau mengurai kayak tadi itu kulit apa boleh pakai natural aja cukup, pakai natural aja cukup. Ya, thank you teman-teman. Izin boleh minta foto nggak? Boleh minta foto nggak biar ada gini kenang-kenangan. Yang hadir sekarang hadir. Kalau yang rutin hadir setiap Zoom nanti saya kasih hadiah deh. Mau nggak? Kalau untuk emah balur paras di mana aja? Kalau perut bagian bawah, perut bagian bawah sepanjang tulang punggung. Ya, minum Amosa. Kalau masuk angin sama pelur. Masuk angin sama balurnya di daerah perut sepanjang tulang punggung tapak kaki. Teman-teman izin untuk foto ya. Tolong di on kamera dong. Di on kamera yang belum pakai baju dulu. Yang pakai daster nggak apa-apa. Yang penting nggak sensi, nggak sensi ya. Sebentar. Kenapa nih? Sebentar. Oke. Udah on kamera semua? Senyum yang manis. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman atas kebersamaannya. Saya berharap banget komunitas ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, saya harap setiap pertemuan Zoom ini memberikan manfaat nggak? Teman-teman merasa bermanfaat nggak setiap kita ketemu di Zoom? Gimana? Merasa bermanfaat nggak teman-teman? Saya harap sih acara seperti ini bermanfaat. Minimal teman-teman apa namanya tuh tidak ngegosip di luaran, tidak nonton hal yang tidak bermanfaat untuk pikiran, sehingga ruang ini akan menjadi pembelajaran. Nanti kalau teman-teman mau cerita apapun, ruang ini akan terbuka untuk kita belajar dan bertumbuh bersama. Saya pun tidak menjadi guru, tapi orang yang terus menerima masukan dan terus belajar. Ya, teman-teman sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Ketemu lagi bulan depan di acara webinar Zoom yang sama. Oke, saya izin pamit ya. Teman-teman boleh keluar sendiri karena saya tidak bisa mengeluarkan teman-teman. Jadi silahkan untuk keluar sendiri dari Zoom ini. Terima kasih, sampai Halo jumpa di Bu, lain Bu, kesempatan. Dadah, bye-bye. halo Ketemu Bu, ya Bu, nanti. Thank you. halo, Bye-bye. Ketemu lagi berikutnya ya. Thank you ya. hal- halo Bu. Iya, Pak. Oh, berarti nanti bulan 3 semua produk Paras nggak ada di online Bu ya? Ya, 1 Maret semua produk Paras tidak dijual lagi di online. Oke. Siapa yang undang ke acara ini boleh hubungi untuk melakukan pembelian. Kalau dari yang ngundang Bapak ke tempat ini siapa? Yang ngundang siapa Pak Jelita? Duh, nggak Undang dijawab. siapa Oh, Bu? ah? Undang Yang siapa? yang nyuruh Bapak hadir ke Zoom ini siapa? Oh, ini apa namanya? Yang nomor ujung 90 itu Bu. Ibu ya? Saya ya. Ya udah, nanti Bapak ke saya berarti. Enggak, Oke, enggak Bu, enggak Bu. kasih banyak karena saking banyaknya saya nggak hafal semua intinya. Thank you, bye bye, sampai ketemu lagi. Silahkan, Enggak Bu. bye bye, thank you, dadah, Oh, makasih Santi, Santi, Santi. Oh.